Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi, kita dihadapkan pada kemajuan luar biasa, namun juga tantangan. Bukan hanya soal kecepatan informasi, tapi juga bagaimana nilai-nilai luhur bangsa ini tetap terjaga di tengah perubahan yang serba cepat. Kalau kita lihat bahwa teknologi informasi ini di era globalisasi ini membuat informasi itu demikian banyak, ya, membanjiri masyarakat dan sedemikian rupa sehingga informasi itu bisa diinjinir dengan mudah sekali, ya. Muncullah kemudian algoritma dari situ, ya, sedemikian rupa sehingga orang cenderung dihampiri informasi yang dia inginkan, kan, ya kan? Kalau saya search mengenai satu merek gitu, atau bintang film Rano Karno, terus 2 kali aja saya gini, saya akan dihampiri semua mengenai Rano Karno gitu. Jadi membuat fanatisme makin tinggi, polarisasi semakin tinggi, orang makin sensitif dengan perbedaan. Ya. Nah, ini kalau tidak ada sila persatuan Indonesia ini di Pancasila, kita tidak sosialisasikan, tidak bumikan, ya. Ini saya tidak bisa membayangkan gimana hidup di Indonesia yang dari awal kita sudah beragam, ya, sudah bineka, ya. Ras, suku, golongan, agama gitu sudah berbeda dari awal. Ya. Disinilah Pancasila mengambil peran penting, bukan sekedar simbol, tapi sebuah proses budaya yang hidup, yang tumbuh dalam perilaku, karya, dan cara kita merespon dunia-dunia sekitar. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila bukan berarti memisahkan dari modernitas. Justru sebaliknya, menjadikannya fondasi moral dalam setiap inovasi. Jadi proses Pancasila adalah proses budaya. Bahasa aja, kata Pancasila. Karena Soekarno sangat dekat dengan para ahli bahasa. Ya. Itu diambil dari Sotasoma misalkan. Gitu. Ada yang dari Sanskerta, ada yang dari bahasa-bahasa yang menyangkut sejarah kebudayaan Indonesia, kan seperti itu. Itu dari segi bahasa saja, dari segi visual saja. Itu kalau tidak seorang seniman dalam dirinya, maka tidak akan lahir sebuah Garuda yang semacam itu, yang mengandung simbol, filosofis, dan dasar. Bisa itu dari itu. Ya, karena itu pada hari Pancasila, pada hari Soekarno, kita akan lihat suatu kemanusiaan besar yang di dalamnya ada kebudayaan dalam diri Soekarno dan ada seni.
Di tengah dunia yang makin sibuk dengan teknologi, seni budaya hadir sebagai penyeimbang. Seperti sebuah orkestra, setiap nada, setiap instrumen menyatu dalam harmoni, mewakili keberagaman namun tetap berpijak pada satu landasan, Pancasila. Kalau dipikir-pikir di orkestra itu ya, itu kan terdiri dari 4 keluarga ya. Keluarga gesek, pukul, ya timpani apa ya. Ada tiup kayu, tiup logam gitu ya. Masing-masing tuh punya bermacam-macam instrumen. Gesek aja ada biola, ada cello, ada suaranya beda-beda. Dan pada saat nulis komposisi itu dengan notasi yang berbeda-beda. Pada saat itu bassnya nggak bung 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 nggak gitu. Bung pom, boom, misalnya gitu ya. Belum ini lain, itu lain gitu ya. Dari perbedaan, tapi berbeda bunyi, berbeda karakter, berbeda notasi, tapi dengan satu konsensus, satu kebersamaan, satu kepemimpinan, maka lahirlah satu harmoni yang selaras, yang padu, yang sinergis. Nah, ini yang sering saya jadikan metafora persatuan Indonesia itu, sila ketiga itu ya, bahwa kalau kita melihat Indonesia yang beragam itu, janganlah kita coba berangan-angan untuk menjadikan satu, yang tadinya beragam jadi satu, tapi membuat beragam itu menjadi satu kesatuan yang harmonis seperti orkestra. Jadi mengelola perbedaan seperti orkestra. Inilah saatnya menjadikan seni, budaya, dan teknologi sebagai 3 pilar yang saling menguatkan untuk menjaga jati diri bangsa di era digital yang tanpa batas. Kalau tidak ada lagu Indonesia Raya gimana? Saya kasih contoh. Belanda itu takut dengan lagu itu. Dengan lagu itu? Ya. Belanda takut betul mendengarkan lagu itu. Betul. Itu hanya dari lagu saja ya. Sepanjang seberapa banyak sejarah diingatkan? Apa hanya lewat pendidikan di sekolah? Anda menyanyikan lagu Ada Lu Bandung mengingatkan sebuah sejarah. Lagu selalu membawa latar sejarah. Itu baru lagu. Mari kita lihat patung. Soekarno yang dipilih oleh Soekarno. Pembebasan Pak Irian. Selamat datang. Di balik itu seluruh narasi sejarah dan bangunan ke depan kita itu oleh para pematung terbaik diambil itu dari segi patung. Kitab Pancasila yang menjadi salah satu sumber Pancasila, misalkan kan gitu. Film saja. Bayangkan aja para tokoh-tokoh sejarah lebih banyak dikenal lewat film. Ya kan? Bahkan tokoh-tokoh fiksi menjadi nyata oleh film. Oleh itu seni tidak hanya membawa baik itu lewat notasi, lewat visual atau lewat gambar, itu tidak sekedar membawa simbol-simbol, tapi dia membawa peristiwa, karakter, dan membawa sejarah di belakangnya. Maka sebetulnya dia bisa menjadi bagian dari suatu orkestrasi tadi kebangsaan, dari berbagai bentuk seni. Saya kalau dengarkan lagu-lagu daerah dialah. Saya merasakan keindonesiaan bukan merasakan daerah. Merasakan kekayaan keindonesiaan. Dengan perasaan, dengan jiwa. Karena apa yang paling penting dari seni adalah selain informasi dan ada semacam keterampilan profesi, di baliknya ada jiwa. Nah, oleh karena itu menurut saya kenapa Soekarno menjadi ikon luar biasa? Karena dia ada jiwa. Di balik itu ada keterampilan seluruh seni Indonesia. Kemampuan teatrikal, kemampuan visual, kemampuan bertutur sastra, ya kan, kemampuan membaca keberagaman misalkan. Ya kan, kalau ditanya peran seni, dia punya fungsi yang begitu beragam. Tetapi esensi terkecil bahwa seni membawa orang mengerti kemanusiaan terkecil itu dasar kepemimpinan kapanpun dari negara ini. Di tengah dunia yang semakin mengglobal, seni dan budaya menjadi penjaga identitas kita. Ini bukan sekedar hiburan, tapi ruang untuk menanamkan nilai. Lewat tarian, musik, pertunjukan, dan karya kreatif, nilai-nilai Pancasila diteruskan ke generasi berikutnya. Di sanalah kita paham bahwa menjaga budaya sama dengan menjaga jiwa bangsa.
Bangsa.